Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di Pekanbaru, Riau, Indonesia, di Panam City. Nah, baiklah. Karena saya akan menyampaikan sekarang apa disebut dengan bukti-bukti adanya Tuhan. Ya, bukti-bukti itu dalam Al-Quran namanya ayat. Jadi ayat-ayat Allah artinya bukti-bukti tentang kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, surat Fussilat, ayat yang ke-53. Surat Fussilat itu adalah surat yang ke-41. 41 ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. أولم يكفي بربك على كل شيء شهيد أولم يكفي بربك على كل شيء شهيد awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Bukankah Allah telah menjadikan segala sesuatu menjadi bukti kekuasaannya, menjadi saksi akan kekuasaannya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya di zaman sekarang ini banyak sekali orang berdebat tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, itu di zaman dahulu orang sudah menyebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah itu. Cuma bahasanya lain dari bahasa kita. Umpamanya Aristoteles, dia tidak tahu siapa itu nama Allah. Cuma dia tahu ada kekuasaan di luar alam semesta ini. Nah, dia sebut dengan actus purus, penggerak pertama. Jadi alam ini bergerak, adanya penggerak pertama. Ya, yang disebut dengan prima causa. Prima artinya pertama, causa penyebab pertama atau penggerak pertama. Nah, orang Islam itulah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Aristoteles tidak tahu karena dia tidak mendapatkan wahyu. Karena dia hanya mendapatkan hasil renungannya dan dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan wahyu dari Allah, maka Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW menyebut namanya. Misalnya surat Toha ayat yang ke-14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia seluruh dunia, namaku adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Karena itu dirikanlah solat untuk mengabdi kepadaku. Nah, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengabdikan diri kepadaku. Nah, Pak Ibu saudara-saudara sekalian, dirikan solat untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Aristoteles tidak ada cipta, rasa pengabdian itu tidak ada, tauhid itu tidak ada.
Cuma dia mempelajari ada faktor X, hal yang di luar alam ini yang maha berkuasa yang mengatur alam ini. Einstein mengatakan mustahil adanya yang teratur kalau tidak ada yang mengatur. Nah, teratur saja, lihat atom-atom yang terdiri dari proton, neutron dan elektron, semuanya bergerak mengelilingi inti atom. Semuanya teratur. Mustahil ada yang teratur kalau tidak ada yang mengatur. Nah, kembali kita tadi yang disebutkan oleh Aristoteles yang disebut dengan prima causa. Lalu ada orang yang mengkritik, untuk apa gunanya bertuhan itu? Katanya. Bertuhan itu untuk apa? Tidak perlu. Kenapa? Karena awalnya Tuhan itu saja, alam ini tidak ada, dan kemudian kiamat kembali lagi alam itu tidak ada. Apakah Tuhan itu kurang pekerjaan katanya? Mulanya dia tidak ada, alam ini dia ada, kembali lagi pada tidak ada. Untuk apa? Nah, orang ini lupa bahwa Allah itu mempunyai sifat iradat. Nah, dalam kajian-kajian renungan ahli sains, ahli filsafat disebut dengan independence, mempunyai free will, kehendak pribadi. Jadi alam semesta ini diciptakan atas iradah Allah, keinginan Allah. Dari alam semuanya tidak ada lalu menjadi ada. Kemudian dari alam yang ada nanti kembali tidak ada. Itu adalah keinginan Allah. Yang Allah itu bersifat super independence. Dia berdiri sendiri yang disebut dengan qiyamuhu bi nafsihi. Nah, jadi atas kehendak Allah yang sangat independen itulah dia menciptakan alam semesta ini. Kalau kita tidak, kita dependen, tergantung kepada yang lain. Allah tidak tergantung kepada yang lain. Nah, kemudian Allah itu kekuasaannya absolut. Absolut itu artinya kekuasaan tanpa batas. Nah, itulah dikatakan oleh Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap suatu apapun. Allah mempunyai kehendak yang tidak ada terbatas. Fa'alun lima yurid. Dia melaksanakan, membuat apapun yang dia kehendaki. Allah itu super independen, absolut, dan kemudian tidak ada yang serupa dengan dia. Kekuatannya tidak ada menandingi dia. Itulah yang disebut dengan distinct, berbeda dengan apapun. Yang serupa dengan dia hanya dia sendiri. Distinguish artinya berbeda dengan apapun. Bahasa Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas itu yang dirasakan oleh para filosof. Nah, Al-Quranul Karim telah menjawabnya. Kemudian Allah itu bersifat unik, satu-satunya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan wahdaniyah. Itulah kul ilahu wahid, Allah itu esa. Kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi dalam ayat kursi dikatakan wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak ada Allah merasa keberatan sedikit pun menciptakan langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi ini. Di ruang angkasa tidak ada Allah merasa keberatan sedikit pun. Kemudian Allah itu disebut unik, kemudian Allah itu disebut dengan aktus purus, keberadaannya murni. Wa yabqa wajhi rabbuka dzul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhanmu yang maha suci lagi maha mulia. Tidak ada satu apapun yang kekal
Yang kekal itu hanya Allah dan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Umpamanya surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang kekal itu hanya Allah dan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Surga, neraka, arsy, kursi, lauh mahfuz, itu yang dikehendaki oleh Allah menjadi kekal. Tapi berbeda kekalnya Allah dengan kekalnya alam ciptaannya. Kalau kekalnya Allah disebut dengan baqa, kekalnya alam semesta disebut dengan khalidun, karena awalnya dia berawal, kemudian dia dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Sifat qidam namanya huwal awwalu wal akhiru. Dia yang paling dulu tanpa ada yang mendahului, dialah yang paling belakangan, tidak ada yang mengakhiri. Ya. Engkau yang dahulu, tidak ada yang mendahului. Engkau yang terakhir, tak ada yang mengakhiri. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Berkehendak. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Indah kita bersama dengan Allah, artinya bersama dengan rahmat Allah. Pikirkanlah alam semesta ini ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, renungkanlah, pikirkanlah tentang makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan memikirkan zat Allah. Fatahlak, kalau kamu pikirkan kamu akan binasa. Thank you very much. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Syukran jazila ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.